Saya guru di SMK Negeri 1 Rembang, Kabupaten Purbalingga, sekaligus menjadi mahasiswi PPK dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL ketiga secara daring di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya, agar kita lebih semangat lagi, Ibu akan menyampaikan siapa kita. Kalian menjawab SMK bisa hebat, oke? Ya, siapa kita? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, jadi semoga dengan itu tadi kalian menjadi lebih semangat lagi ya dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa untuk pembelajaran hari ini akan dipimpin oleh siapa? Saya Bu. Oke, Mas Billy silahkan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Kawan-kawan, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar semuanya bisa belajar dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi ya kita dimudahkan dan dilancarkan dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Bagaimana keadaan sinyal kalian? Apakah aman untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Aman Bu. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga sinyalnya selalu lancar ya. Bisa sampai akhir pembelajaran. Nah, ketika kalian sinyalnya lancar, berarti diusahakan selalu on cam ya, dan selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tapi nanti ketika kok sinyalnya agak putus-putus ketika kameranya dinyalakan, boleh tidak on cam, tapi tetap aktif. Oke? Oke, Bu. Oke, ini Ibu mengirimkan link untuk presensi. Silahkan kalian melakukan presensi terlebih dahulu. Saya sudah absen Bu. Dewi sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, tadi malam Mbak Rahmita mengabari Ibu ya, meminta izin hari ini tidak tidak mengikuti pembelajarannya karena sedang ke rumah sakit untuk memeriksakan giginya, seperti itu ya. Jadi nanti kita doakan bersama semoga Mbak Rahmita cepat sehat ya, cepat sehat dan bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ya. Amin. Kita sepakati kontrak belajar hari ini ya. Iya, kontrak belajar hari ini mau apa saja coba? Ada yang memiliki ide tidak? Itu Bu. Ya, silakan. Ya, jadi nanti kalau misalkan lagi ada yang ngobrol, yang lainnya itu memandaskan mikrofonnya Bu, biar nggak saling bersahutan dan bisa konsentrasi. Oke, ada lagi? Benar. Ya, kemudian kalau mau izin ke kamar kecil atau yang lain sampaikan melalui chat saja, Bu.
Iya, berarti kalau misalkan ada yang ingin berbicara ya, menyampaikan pendapatnya atau yang lain, itu mikrofon diaktifkan. Yang tidak ingin menyampaikan pendapatnya, berarti mikrofon itu dimatikan, seperti itu. Iya, Bu, seperti itu. Ya, kemudian kalau yang mau izin ke kamar mandi, tidak usah menyampaikan, tapi langsung menuliskan di dalam chat saja, seperti itu. Oke, ya kita sepakati ya semuanya. Disepakati apa ada yang tidak sepakat dengan kontrak belajar hari ini? Sepakat, Bu. Pada pertemuan minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai teks anekdot ya? Masih ingat apa itu teks anekdot? Teks anekdot itu lucu. Oke. Anekdot adalah cerita singkat. Anekdot yaitu cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Belum, Bu. Oke, ya. Cukup berarti masih paham ya mengenai teks anekdot. Teks anekdot ceritanya lucu, ceritanya mengesankan, ya, ceritanya tersiratnya. Iya, semua itu benar ya. Jadi mengenai teks anekdot di sini itu disampaikan cerita singkat ya yang lucu dan mengesankan, dan di dalamnya itu ada makna tersiratnya. Nah, masih paham ya berarti mengenai teks anekdot. Untuk pembelajaran hari ini ya, kita itu akan mempelajari mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat. Nah, tadi malam Ibu sudah mengirimkan materinya ya, untuk kalian pelajari sendiri ya, belajar mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah belajar belum kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah, berarti sekarang Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian ya dari hasil kalian belajar mandiri. Coba kalian untuk mengerjakan kuis terlebih dahulu. Ya, Ibu akan menyampaikan kode kuisnya. Ibu. Ya, ada 459. Udah siap semuanya? Insyaallah. Oke, 459 607. Ya. Nah, itu kode kuis untuk kalian mengerjakan kuisnya ya. Selamat mengerjakan.
Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan kuisnya ya. Udah selesai, Bu. Nah, Sudah, Bu. iya, ini baru satu siswa ternyata yang mendapatkan nilai 100. Hanya Mbak Devi. Ya, beri aplaus untuk Mbak Devi. Iya, ya yang lain bagaimana? Masih bingung? Iya Bu, masih belum paham. Masih bingung, Bu. Oh, oke. Lumayan bingung, Bu. Iya ya, jadi nanti ya kita akan melaksanakan diskusi, kemudian ada latihan ya dalam pembelajaran ini. Ya, selanjutnya Ibu akan menyampaikan manfaat setelah kalian mempelajari teks hikayat ya. Di dalam teks hikayat itu kan banyak sekali
mengandung nilai kehidupan ya. Yang pertama ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, kemudian nilai religius, dan masih banyak nilai kehidupan yang lainnya. Nah, di sini nilai-nilai itulah yang menambah rasa cinta kalian kepada tanah air ya, karena kebudayaan Indonesia yang beragam dan dapat kalian terapkan pula dalam kehidupan sehari-hari. Ya, agar kalian bisa memiliki karakter yang memang diharapkan oleh bangsa dan negara. Jadi diharapkan kalianlah ini menjadi calon pemimpin bangsa ya, pemimpin yang memiliki karakter yang hebat ya. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kompetensi dasar yang pertama itu mengenai mendeskripsikan nilai-nilai dan isi cerita rakyat ya, baik lisan maupun tulisan. Nah, IPK yang akan kita pelajari itu menemukan nilai-nilainya. Nah, ada nilai sosial, nilai agama, budaya, ekonomi, nilai moral, dan nilai yang lain yang terkandung dalam teks hikayat. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca. Ya, jadi IPK yang akan kita pelajari di sini itu mengenai menyajikan isi cerita hikayat yang telah kalian baca. Nah, tujuan pembelajaran hari ini setelah membaca teks hikayat, peserta didik dapat satu, menemukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerita rakyat ya, dalam hikayat dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyajikan isi cerita hikayat yang dibaca dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab. Langkah pembelajaran yang akan kita lalui ya, pembelajaran hari ini yang pertama itu akan mengamati ya. Kalian mengamati sebuah kutipan teks Indra Bangsawan. Nah, setelah kalian mengamati ya, kemudian kalian nanti akan mendiskusikannya. Ya, setelah kalian mendiskusikan untuk apa? Untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat tersebut. Nah, setelah kalian menemukan, baru kalian menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya mengenai penilaian pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran hari ini yaitu akan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, kalau dari sikap sendiri, ini penilaian sikap yang meliputi adanya religius, ya, jujur, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. Nah, di sini Ibu tayangkan kutipan teks hikayat Indra Bangsawan. Ya, coba kalian amati ya, dari kutipan teks tersebut apakah kalian bisa menemukan nilai-nilainya atau tidak. Silahkan untuk dibaca terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Ya, silahkan. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Iya. Oke, coba kalau sudah selesai, silahkan kalian diskusikan dengan temannya. Apakah dari kutipan tersebut kalian bisa menemukan nilai-nilai kehidupannya atau tidak? Silahkan. Berdasarkan kutipan tersebut, terdapat nilai religius, yaitu ada membaca doa kunut, itu masuk keagamaan. Iya benar Del, doa kunut itu doa yang ada di salat subuh. Selain nilai religius juga terdapat nilai moral Bu, yaitu pada kutipan
mereka tumbuh dengan akhlak dan perilaku yang baik. Berarti anak itu akan tumbuh dengan akhlak dan perilaku yang baik. Iya, ini moral juga ada itu kan untuk kita. Di kutipan tersebut juga ada nilai budaya atau nilai adat atau kebiasaan yang sering dilakukan. Nah, di dalam teks itu kebiasaan raja memerintah seseorang. Ada pada kutipan, lantas beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh patihnya. Iya benar, ada juga nilai edukasi dalam kutipan teks. Nilai edukasi kan sama aja dengan nilai pendidikan ya. Iya, Ping. Nilai pendidikan yaitu mendidik anak dengan baik. Oh iya, berarti ada kutipan sejak kecil. Kedua anak baginda itu dididik dengan baik. Iya benar, Ping. Itu menurutku. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Iya benar. Iya betul. Di tersebut terdapat nilai 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 kan seperti itu. Kok suaranya kan? Iya, Mas Sodik, kenapa ini suaranya kok kurang jelas, Mas Sodik? Mas, jaringannya susah apa ya, Bu? Kan rumahnya digerantung, jembatannya putus. Oh iya, mungkin itu ya. Jadi mempengaruhi sinyalnya. Tidak apa-apa ya. Mas Sodik yang penting aktif ya. Iya. Oke, dari apa yang sudah disampaikan ya, bahwa di dalam kutipan teks Hikayat Indra Bangsawan itu berarti tidak hanya ada nilai religius saja ya, tapi ada berapa nilai-nilai yang ada di situ? 5. 5. Ya, ada 5 nilai kehidupan yang ada di dalam teks kutipan Hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama ada nilai Religius. ya, nilai Moral. Nilai Sosial. Nilai budaya. dan nilai Pendidikan. Iya ya, jadi ada 5 nilai. Yang pertama religius, ada moral, sosial, budaya, dan pendidikan ya. Jadi akan tugaskan kalian ya untuk latihan mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, di sini kalian untuk berkelompok. Sudah tahu belum kelompoknya siapa? Nah, ketahui ini masih Bu, saya nggak mau sama Ismi ya, Bu. Oh, tidak mau sama Ismi. Kenapa Mbak Felisa tidak mau sama Ismi? Maunya sama itu, sama Mbak Dewi aja. Oh, sama Mbak Dewi, nggak sama Sodik yang udah pinter. Enggak, Sodik jaringannya lagi susah. Oh, jadi susah nanti untuk diskusi gitu ya. Aduh, Mbak Felisa ini ada-ada saja. Oke, jadi silakan ya. Tapi nanti ketika Mbak Felisa ternyata kok gabungnya sama Mbak Ismi, tidak apa-apa ya, tetap dilakukan ya diskusinya. Lah, ya udah Bu, nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang kalian untuk menemukan kelompoknya sendiri ya, dengan clue yang pertama, nama abjad kalian itu yang A sampai F. Coba A sampai F. Kemudian ada F sampai P ya. Kemudian yang ketiga ada Q sampai Z. Silahkan kalian temukan sendiri teman kalian itu siapa. Ayo silahkan.
Saya kelompok berapa ya? Abjad saya dimulai dari huruf D. Berarti saya kelompok satu ya, Saya Bu. Oh, saya kelompok 3 ya. Bu. Jadi saya sama Berapa ya? Sama berarti sama Pinky apa ya? Iya, kelompok 2 ada Sama Felicia, kelompok saya ya. Ismi, Iya. Palupi sama Pinky ya. Iya. Berarti Trimay masuk kelompok aku ya, Bu. Di kelompok sama saya kamu aku Trimay. Ya itu. Ini aku kelompok Keko ya. Iya, kok karunya ya. Akhirnya malah bertemu kelompok sama Ismi ya Mbak Felisa. Tidak apa-apa ya Mbak Felisa ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Tapi Ismi jangan marah-marah ya. Oke, Enggak tidak marah-marah. ya. Oke, ya silakan. Berarti sudah menemukan kelompok 2 sudah. Terus kelompok 1 sudah menemukan belum? Sudah, Bu. Yo, kelompok 1 siapa saja tadi? Billy, Devi, Saya, Bu. Dewi, Saya, sama Bu. Bu. Oh, Billy, Dewi, sama Fani. Oke, Gitu. Ya, Bu. kelompok 2 ada Ismi, Felisa, Felisa, terus? Ismi, Pinky, Palupi. Oke, Pinky, Palupi. Terus kelompok 3 siapa saja tadi? Setio, Salman, Sodik. Oh iya, Salman, Setio, Sodik, Trimelani. Iya. Oke, alhamdulillah. Kalian sudah menemukan kelompoknya masing-masing ya. Silahkan nanti kalian masuk ke breakout room masing-masing untuk mendiskusikan. Yang pertama, kalian menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayatnya. Kemudian yang kedua, kalian untuk menyajikan kembali isi yang ada di dalam teks hikayat si miskin ya. Jadi Ibu nanti akan kirimkan ya link breakout room sama link LKPD-nya ya. Silahkan nanti kalian gabung ke breakout room sesuai kelompoknya. Oke, sudah terlihat itu link breakout room-nya? Sudah. Sudah, Bu. Iya. Sudah. Ya. Nah, selanjutnya nih Ibu akan mengirimkan link yang LKPD-nya. Jadi silakan nanti kalian tuliskan ya langsung di LKPD masing-masing kelompoknya. Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1 sudah mulai diskusinya? Sudah. Bu. Iya, silakan dilanjutkan diskusinya. Ibu akan mengamati dari sini. Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum kawan. Ayo boleh dibaca dulu teksnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. Saya bagi tugas ya. Mencari nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat Billy dan Devi. Menyajikan isi teks hikayat Dewi dan Fani. Oke. Oke. Siap. Ditulis di LKPD. Siapa yang mau presentasi? Saya. Oke, semangat. Oke, semangat kamu. Oke. Iya, kenapa? Ini kok kurang semangat sekali kelompok 1. Ayo, semangat, semangat. Mbak Dewi, lagi puasa ya? Jadi kurang semangat? Iya, harus lebih semangat lagi ya. Ya, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke yang lain, silakan kalau ada pertanyaan. Sampai saat ini ada pertanyaan tidak? Belum. Belum, Bu. Insya Allah masih. Paham. Ya.
Ya sudah. Kalau sudah paham ya, silakan selamat melanjutkan diskusinya ya. Jangan lupa mengerjakan di LKPD-nya ya. Ditulis di dalam LKPD nanti setelah selesai untuk dipresentasikan ya. Selamat Oke, Bu. berdiskusi. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, semangat Mbak Dewi. Ayo, Makasih, Bu. Mas Billy, Devi, Fani, semangat.
Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, kelompok 2 bagaimana mengenai diskusinya, sudah sampai mana? Baru mau dimulai, Bu. Oke, ya silahkan untuk dimulai diskusinya ya, Ibu mengamati dari sini. Ibu. Bisa dimulai sekarang diskusinya? Ya, bisa ya. Oke, sekarang kita baca dulu ya teks hikayatnya. Oke, Berapa siap. waktunya? Kasih waktu 5 menit. Waktu 5 menit cukup apa enggak ya? Cukup. Cukup. Yaudah kita Oke, baca dulu langsung ya. aja baca ya. Gimana teman-teman, udah selesai bacanya? Udah nih, kalian gimana udah? Udah nih. Sudah, Udah, Ping. Udah selesai juga. Bahasanya susah ya? Iya, karena pakai bahasa sastra Melayu, jadi agak susah dipahami. Makasih Jadi ya, apa kalian udah nemuin nilai-nilai yang terkandung? Aku Udah nemu bisa nih, nemuin nggak secara individu? aku nemu nih nilai kebudayanya, yaitu budaya patuh dan hormat terhadap sang penguasa. Itu berdasarkan kutipan yang mana ya? Ini loh Ping, yang mulia, sahut si miskin bersujud kepada Maharaja. Oh iya itu. Oh iya, betul itu. Berarti tinggal nilai agama, sosial, moral, dan menyajikan isi teks hikayatnya ya? Iya Is, dibagi aja biar lebih cepat ya kan? Nah betul, gini aja. Nilai udah. Jadi aku ngerjain yang nilai agama dan sosial. Pak Lupi nilai moral dan Ismi yang menjadikan isi teks hikayatnya gimana? Oh ya, itu kamu dibagi aja, Ping, yang nilai agama dan sosial. Nanti Felicia ngerjain yang nilai sosial ya? Iya, benar gitu. Ya, aku gitu aja nggak apa-apa. Aku ikut aja. Oke, siap-siap. Apa kalian sudah ketemu semuanya ya? Aku belum nih. Iya, ini lagi dicari nih. Sampai sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Apa kalau belum paham tanya sama Bu Evi aja ya? Iya, tanya Bu Evi aja, kan masih di breakout rooms. Iya, bagaimana? Apakah ada yang belum dipahami? Bahasanya susah Bu Evi, aku jadi bingung. Iya, itu karena di dalam teks hikayat itu kan biasanya menggunakan kata-kata arkais ya. Kata arkais itu masih kata-kata kuno yang sekarang itu sudah tidak digunakan kembali. Jadi untuk mengetahui ini kata apa sih, maksudnya apa, kalian boleh cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi Berarti nanti boleh buka online ya Bu? boleh, silahkan kalian untuk mencari ya ketika ada kata-kata yang kurang dipahami ya, sulit maksudnya apa sih kata ini, boleh kalian mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia karena sekarang kan masih daring ya. Nah, kalian pastinya tidak memiliki, boleh menggunakan Mbah Google, tanyakan saja ke Mbah Google-nya ya. Oke, makasih Bu. Terima kasih ya Bu Evi. Iya, sama-sama. Selamat diskusi ya. Jangan lupa nanti dituliskan di LKPD-nya ya. Bagian siapa-siapa sudah ditentukan belum tadi? Sudah Bu. Oke, sudah ditentukan juga. Jadi jangan lupa nanti dituliskan di dalam LKPD. Nah, setelah nanti selesai diskusinya sudah dituliskan di LKPD, baru nanti dipresentasikan di menu utamanya ya. Oke Bu. Iya Bu. Iya, sudah ada lagi yang ingin ditanyakan kelompok 2? Insya Allah sudah Bu. Nanti cari di internet dulu kalau yang nggak tahu artinya.
Iya, pinter. Ya, semangat ya kelompok 2 untuk berdiskusi ya. Iya, Bu. Ibu Guru. Oke, ya, selamat melanjutkan diskusinya ya. Ibu mau ke kelompok yang lain dulu ya.
Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana diskusinya? Sinyalnya aman tidak? Aman. Ya, kalau aman berarti tunjukkan wajah ganteng dan cantiknya. Nah, iya. Mana Mas Sodik? Mas Sodik aman tidak? Ini Mas Setio sinyalnya tidak aman, tidak apa-apa. Wajahnya tidak usah ditampilkan. Bagaimana, sudah paham semua mengenai Nanya, Bu. tugasnya? Saya mau nanya, Bu. Oke, silakan ketika ada yang ingin ditanyakan. Saya mau nanya mengenai perbedaan nilai sosial dan nilai moral. Oke, nilai sosial dengan nilai moral. Nah, perbedaan nilai moral dengan nilai sosial. Kalau nilai sosial di sini berarti kan yang berhubungan dengan kemasyarakatan ya, yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, contohnya coba ketika untuk yang bermanfaat untuk orang lain, ada apa coba? Rime tahu tidak? Gotong royong, Bu. Iya, bisa gotong royong ya, itu masuk ke tolong menolong ya, ketika ada orang yang kesusahan. Misalkan kemarin kan ada ya yang terkena banjir ya. Nah, yang terkena banjir kan rumahnya terbawa ya. Rumahnya terbawa air itu. Nah, di sana orang itu kan berarti tidak memiliki rumah, bisa gotong royong untuk membuatkan rumah. Nah, itu kan masuk. Iya, pinter Mas Setio Aji. Iya, membantu orang yang sedang kesusahan ya. Itu masuk ke nilai sosial. Intinya, nilai sosial di sini itu sama saja bisa disebut dengan nilai kemasyarakatan ya, yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau yang namanya nilai moral, ya moral berarti kan sikap kita, ya tingkah laku, ya akhlak kita. Nah itu akhlaknya baik tidak, jujur itu termasuk salah satu contohnya. Ada contoh lain apa tidak? Ayo, ketika di dalam sekolah, misalkan mau apa? Tidak mencontek. Iya, pinter. Tidak mencontek. Sama saja dengan jujur. Terus ada apa lagi? Bijak? Iya, bijaksana. Ada apa lagi contohnya? Ayo, sampaikan. Sampaikan pendapat kalian. Masih bingung sih ya moral ya. Gini, intinya ketika nilai moral itu ya nilai yang ada pada diri kalian. Nah, pada orang tersebut ya yang berkaitan dengan sikapnya, perilakunya, ya akhlak dari orang tersebut itu yang bagaimana. Itu masuk ke nilai moral. Jadi berbeda ya dengan nilai sosial, karena ketika sosial itu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Tuh, tapi kalau nilai moral itu yang ada pada diri seseorang tersebut. Bisa dipahami Mas Salman? Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Silakan dilanjutkan diskusinya ya. Jangan lupa dituliskan di dalam LKPD, kemudian nanti dipresentasikan ya. 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 Saya sama Tri bagian nilai-nilai. Bagian penyajian Salman sama Tio. Oke. Untuk presentasi gimana nih? Gampang, nanti saya aja. Sip. Oke, siap. Aku presentasi. Oke, langsung dikerjakan aja ya. Oke. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Semangat. Semangat.
sudah menyampaikan ya. Nah, setelah semua kelompok sudah menyampaikan, kira-kira pengerjaan dari kelompok lain apakah sudah tepat semuanya atau ada kekeliruan atau apa? Silakan untuk ditanggapi dari masing-masing kelompok. Saya mau tanya Bu, saya Ismi dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Bisa dijelaskan lebih rinci tentang nilai pendidikannya? Pas saya dengar kok kayak masih kurang jelas gitu ya, kayak muter-muter. Terima kasih. Saya Devi dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai nilai pendidikannya itu terbentuknya rasa percaya diri terhadap kemampuan diri dan meningkatkan keimanan terhadap Tuhan. Seperti itu ya. Kok nilai budayanya kayaknya tidak ada ya? Iya, itu kelompok 1 kenapa nilai budayanya tidak masuk padahal kan ada. Nilai budaya itu yang bagaimana ya? Kebiasaan yang dilakukan di lingkungannya. Nah, di dalam teks hikayat si miskin itu kan di kerajaan. Kebiasaan menyembah seorang raja gitu, itu kan termasuk nilai budaya. Ya, betul apa yang telah disampaikan. Memang di dalam teks tersebut itu ada nilai budayanya, yaitu mengenai tunduk kepada raja. Dilakukan oleh si miskin kepada raja, dia bersujud kepada maharaja. Oh gitu ya, ya nanti kami tambahkan insya Allah. Kemudian yang nilai pendidikannya bagaimana? Kalau menurut kelompok kami tidak ada nilai pendidikannya. Kalau menurut kelompok 2 tidak kami- tahu itu ada atau tidak. Iya, menurut kelompok kami juga tidak ada nilai pendidikannya, karena tidak dijelaskan menyangkut kegiatan belajar mengajar. Oh Iya, iya. gitu. Terima Gimana kasih ya kelompok teman-teman. 1? Oke. Oke, sama-sama. Ya, silakan. Iya, kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih ya. Kelompok 1 bagaimana, sudah bisa dipahami? Ibu sudah. Iya. Nah, jadi silakan. Apa ada lagi yang ingin ditambahkan dari kelompok lain mungkin? Silakan. Maaf Bu, ada lagi nih Bu, izin menanggapi untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 kan sudah menyampaikan mengenai nilai moral. Boleh ditayangkan kembali KPD-nya? Boleh izin share screen ya. Iya. Nah, menurut kelompok kami itu di dalam nilai moral tersebut itu masuk ke nilai sosial karena tolong menolong kan bermanfaat untuk orang lain atau bisa disebut dengan nilai kemasyarakatan. Iya benar, itu masuk nilai sosial. Kalau nilai moral itu kan yang berkaitan dengan akhlak atau perilaku atau juga sifat. Nah, kalau tolong-menolong kan tidak tepat, itu tepatnya nilai sosial. Iya, menurut saya sih tidak. Mbak Ismi sama Mbak Devi tadi menyampaikan nilai moralnya itu belum tepat. Nah, harusnya itu masuk ke nilai sosial. Nah, selanjutnya mengenai nilai sosialnya, di situ kan ada juga ya yang sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap menghormati rakyatnya. Jadi ini seperti ya, itu berarti nilai mana? Nilai moral. Moral. Nilai moral, Bu. Iya, pintar. Berarti Mas Atif sudah bisa membedakan ya? Kelompok 3 sudah bisa membedakan ya? Sudah, Bu. Ya, jadi ini tertukar. Itu yang nilai sosialnya kan ada 2. Lah yang kedua itu masuk ke nilai moralnya. Gitu ya? Ya, Ya, nah, nilai Bu. moralnya itu nanti ke nilai sosial. Seperti itu. Seperti itu ya Mbak Ismi, Mbak Devi, dan yang lain? Iya, Bu, seperti itu. Sudah paham ya, Mas Atif? Sudah cukup. Yang lain? Sudah, Bu. Ya, sudah paham. Atau ada lagi Oke. silakan yang ingin menanggapi, silakan. Tidak ada Bu, sepertinya. Belum Ya. ada, Bu. Ya, terima kasih. Kalau memang belum ada ya, semuanya tadi sudah berpendapat ya. Masih semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Masih, Bu. Masih. Alhamdulillah ya, kalau masih semangat. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah aktif dalam diskusi kali ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, jadi seperti ini ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 ya, itu benar. Jadi hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai nilai moral yang isinya saling tolong menolong itu ya, itu kurang tepat. Itu harusnya masuk ke nilai sosial. Kenapa ya? Karena itu kan bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan yang ada di dalam diri tokohnya. Nah, kalau nilai moral di sini itu kan yang mengenai akhlak atau sikapnya ya, sikap dari seseorang tersebut. Ya, misal yang ada dalam teks tersebut ya, itu ada nilai moralnya ya. Dari teks tersebut misalnya mengenai sikap suami si miskin itu yang memiliki sikap bijaksana. Nah, dalam menghadapi segala hal di dalam hidupnya. Jadi suaminya si miskin ini itu memiliki sikap yang bijaksana terhadap istrinya. Nah, itu termasuk nilai moral ya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya antara nilai moral dengan nilai sosial. Intinya ketika sosial itu sama saja dengan nilai kemasyarakatan ya, yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, sedangkan nilai moral di sini berarti akhlaknya, sikap dari seseorang tersebut ya. Bisa dipahami penjelasannya Ibu? Insya Bisa, Allah. Bu. Ya, kemudian selain itu, iya, bahasa yang digunakan dalam teks hikayat menurut kalian bagaimana? Susah untuk dipahami? Apa tidak? Agak susah, Bu, karena Iya, kayak bahasanya agak susah. kuno. Iya, jadi bahasa kalian baru mendengar ini ya, karena ini menggunakan kata arkais ya. Jadi ciri dalam teks teks hikayat di sini itu ada menggunakan kata arkais. Kata arkais itu kata-kata yang sudah tidak digunakan lagi zaman sekarang, tapi ini digunakan pada zaman dahulu ya, banyak menggunakan kata arkais di situ. Nah, bagaimana agar kalian bisa mengetahui isi dari teks hikayat tersebut ya, kalian harus bisa memaknai kata-kata arkais tersebut. Caranya bagaimana? Cari Tadi sudah disampaikan ya. Indonesia ya, Bu. Iya, pinter Mbak Ismi ya. Jadi kalian harus mencari kata-kata arkais itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agar kalian bisa mengetahui isi dari teks hikayatnya. Bisa dipahami ya semuanya? Bisa, Bu. Iya, oke. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan kalian mengerjakan kuis terlebih dahulu. Ibu akan bagikan kode kuisnya. Nih. Ibu. Ya, kode Sebentar, kuisnya. Bu. Bentar. Siap-siap. Oke. Iya, Mbak Felicia. Sudah siap semuanya? Sudah. Ya. 654 409 itu kode kuisnya ya. Jadi silahkan kalian untuk mengerjakan kuisnya terlebih dahulu ya, agar Ibu tahu pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini.
Oke, semuanya sudah paham. Ini sudah banyak yang betul ya. Tadi ketika awal kuis pretestnya masih banyak ya, baru Mbak Devi yang betul semuanya. Tapi alhamdulillah setelah kalian melaksanakan diskusi dengan teman ya, mengerjakan LKPD-nya, ini berarti sudah paham ya. Kuisnya mendapatkan nilai yang bagus-bagus ya, semuanya ada di atas KKM. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa dipahami ya semua? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah ya kalau sudah dipahami semua ya. Belum Ibu akhiri, kita simpulkan dulu ya pelajaran apa yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, kalian sudah mempelajari mengenai Nilai-nilai teks hikayat, Bu. Oke, nilai-nilai teks hikayat. Sebelum ke nilai-nilai teks hikayat, pengertian teks hikayat itu apa? Teks hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Iya. Umumnya mengenai kepahlawanan. Iya, jadi intinya di situ kan ya menceritakan kepahlawanan atau menceritakan kisah yang ada di istana ya, ada di kerajaan yang tadi kalian sudah membacanya ya. Itu. Selain itu berarti itu pengertian teks hikayatnya. Nah, selain ada pengertian, kalian setelah membaca teks hikayat itu kalian bisa simpulkan ciri-ciri teks hikayat yang pertama ada apa? Menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan. Iya, bisa. Kemudian ada apa lagi? Menggunakan saya berulang-ulang. Iya, Banyak terus menggunakan nilai-nilai kehidupan. Banyak Nilai kehidupan. nilai kehidupan. iya, ya itu menggunakan bahasa yang diulang-ulang ya, atau menggunakan bahasa kata arkais ya, kata arkais di sini yang sudah yang sering digunakan zaman dahulu tapi sekarang itu tidak digunakan. Kemudian menggunakan nilai-nilai kehidupan ya, tadi sudah disimpulkan ada nilai budaya, religius, ya apalagi sosial, nilai pendidikan, dan nilai moral dan yang lainnya ya itu. Kemudian ada apa lagi? Nilai ya, cara-cara kalian ketika akan menyajikan isi teksnya. Isi teks hikayat itu bagaimana? Tadi yang kalian lakukan membaca teks cerita rakyat atau hikayat, lalu menentukan kalimat utama teks cerita hikayat dan membuat simpulan teks cerita hikayat. Simpulan teks. Iya, Dan membuat membuat teks. simpulan. Iya ya, jadi 3 itu tadi yang kalian lakukan ketika akan menyajikan isi teksnya. Iya, Bu. Iya, jadi kalian membaca teks hikayatnya terlebih dahulu ya. Kemudian menentukan kalimat utamanya agar mengetahui isi dari yang secara umum teks hikayat tersebut menceritakan tentang apa, seperti itu ya. Kemudian terakhir baru kalian menyimpulkan ya, menuliskan kalimat itu menjadi lebih baik dan benar. Jadi makna yang ada di dalam teks hikayat tersebut itu tetap tersampaikan. Diingat-ingat ya materinya. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai menceritakan kembali teks hikayat ke dalam bentuk teks cerpen ya. Kalian tahu kan teks cerpen? Cerita pendek ya. Cerita pendek. Iya, cerpen itu cerita pendek. Nah, jadi dari teks hikayat ini ya, kalian sudah ada gambaran mengenai teks hikayat, nanti dirubah ya menjadi teks cerpen ya, dirubah bentuknya menjadi teks cerpen ya. Tapi nanti itu akan kita pelajari untuk minggu depan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk hari ini akan dipimpin berdoa oleh siapa? Saya aja, Bu. Iya, silakan Mas Salman untuk dipimpin berdoa. Baik, kawan-kawan, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini,
Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Amin. Ya, semoga Amin. bermanfaat. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan jangan lupa selalu bahagia. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.